Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas agama dengan judul peran dan fungsi rukun Islam dalam pembentukan karakteristik Khairul Ummah. Dengan anggota kelompok AC Safitri 2022-2004, Dia Ayu Anggraini 2022-2008, Kurnia Aulidia Fatma 2022-2015, Nurul Arifatul Hidayah 2022-2022. Apa itu rukun Islam? Rukun Islam adalah perbuatan atau amalan yang bentuk fisik dan diyakini dapat menjadi perantara untuk masuk ke surga nantinya. Hal ini dikarenakan rukun Islam dikenal sebagai pilar atau pondasi dari agama Islam. Yang akan kita pelajari kali ini, yang pertama 5 rukun Islam. 1. Syahadat, 2. Sholat, 3. Zakat, 4. Puasa, dan 5. Haji. Yang kedua, Khairul Ummah, peran rukun Islam dalam pembentukan kepribadian. Rukun Islam yang pertama yaitu syahadat. Syahadat yaitu mengetahui dan meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad, utusan Allah kepada seluruh manusia. Jadi, siapa yang menaatinya akan masuk surga dan siapa yang mendurhakainya masuk neraka. Syahadat sering disebut dengan syahadatain karena terdiri dari 2 kalimat, yaitu kalimat pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Artinya, saya bersaksi bahwa tiada Allah selain Allah. Kalimat kedua, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Artinya, dan saya bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah Rasul atau utusan Allah. Jenis syahadat ada 2, yaitu 1. Syahadat Tauhid. Bacaan syahadat Tauhid yaitu asyhadu an la ilaha illallah, yang artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Kedua, syahadat Rasul. Bacaan syahadat Rasul artinya berisikan kesaksian bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusannya. Berikut bacaan syahadat Rasul. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Artinya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Rukun Islam yang kedua yaitu sholat. Rukun Islam wajib dilakukan selanjutnya adalah melaksanakan sholat. Dikutip dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, sholat adalah ibadah yang harus dilakukan oleh muslim mukallaf dengan syarat, rukun, dan bacaan tertentu, dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Rukun sholat ada 13, yaitu 1. Niat sholat, 2. Berdiri tegak pandangan, 3. Takbiratul ihram, 4. Membaca surat Al-Fatihah, 5. Ruku, 6. Bangun dari ruku dan iktidal, 7. Sujud, 8. Iftirasy atau duduk di antara 2 sujud, 9. Tasyahud akhir, 10. Membaca sholawat, 11. Salam, 12. Niat keluar dari sholat, 13. Tertib. Syarat sholat ada 5, yaitu 1. Aurat tertutup, 2. Bersuci, 3. Masuk waktu sholat, 4. Menghadap arah kiblat, 5. Tumakninah. Zakat. Zakat merupakan kegiatan wajib yang harus dilakukan oleh masyarakat yang beragama Islam setiap bulan Ramadan dengan syarat dan aturan pengerjaan yang sudah ditetapkan. Zakat ada 2, yaitu 1. Zakat fitrah. Menurut bahasa artinya membersihkan diri atau jiwa, sedangkan menurut istilah adalah mengeluarkan harta yang berupa makanan pokok yang mengenyangkan untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima sebesar 2,5 kg atau 3,1 liter per jiwa. Kedua, zakat mal. Menurut bahasa membersihkan harta.
sedangkan menurut istilah adalah mengeluarkan sebagian harta dari simpanan, hasil usaha, pertanian, peternakan, atau hasil usaha jasa profesi untuk membersihkan kumpulan harta itu dari hak orang lain terdapat di dalamnya dan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Tujuan zakat: 1. Menyucikan harta dan jiwa muzaki. 2. Mengangkat derajat fakir miskin. 3. Membantu memecahkan masalah para ghorimin, ibnu sabil, dan mustahik lainnya. 4. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya. 5. Menghilangkan sifat kikir dan loba para pemilik harta. 6. Menghilangkan sifat dengki dan iri atau kecemburuan sosial dari hati orang-orang miskin. Puasa: berniat puasa sebelum waktu subuh atau fajar terang, kemudian menahan dari makan, minum, dan ijma atau mendatangi istri hingga terbenamnya matahari. Puasa dikerjakan selama bulan Ramadan. Jenis-jenis puasa dalam agama Islam ada 2, yaitu 1. Puasa dengan hukum wajib. Puasa wajib atau shaum wajib merupakan jenis puasa yang harus dilaksanakan oleh umat muslim. Apabila seorang umat muslim berhasil melaksanakan puasa jenis ini, maka ia akan mendapatkan pahala. Sebaliknya, apabila seorang umat muslim tidak melaksanakan puasa jenis ini, maka ia akan mendapatkan dosa atau ganjaran. Berikut ini daftar puasa yang termasuk dalam puasa wajib. A. Puasa wajib Ramadan. B. Puasa yang disebabkan karena bernazar. C. Puasa denda atau kafarat. D. Puasa ganti atau qadha. Jenis puasa dalam agama Islam. 2. Puasa sunnah. Puasa sunnah atau shaum sunnah merupakan jenis puasa yang apabila dikerjakan maka akan mendapatkan pahala, dan apabila tidak dikerjakan tidak mendapat dosa dan pahala. Berikut ini daftar puasa yang termasuk dalam puasa sunnah. A. Puasa Senin Kamis tiap minggu. B. Puasa sunnah 6 hari yang dilaksanakan pada bulan Syawal kecuali saat hari raya Idul Fitri. C. Puasa sunnah Arafah dan Tarwiyah pada tanggal 9 Zulhijjah dan 8 Zulhijjah untuk umat muslim yang tidak melaksanakan ibadah haji. D. Puasa Daud atau sehari puasa besoknya tidak. Puasa ini dilakukan untuk meneladani puasa milik Nabi Daud. E. Puasa Tasyu'a pada tanggal 9 Muharram. F. Puasa Asyura pada tanggal 1 Muharram. G. Puasa Yaumul Bid sekitar tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan. H. Puasa Nifsu Sya'ban dilaksanakan pada pertengahan bulan Sya'ban. I. Puasa Asyarul Hurum yang dilakukan pada bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Manfaat puasa: 1. Merupakan ibadah kepada Allah dan menjalankan perintahnya. 2. Adapun manfaat puasa dari sudut kesehatan, ekonomi, sosial, maka amat banyak tidak ada yang mengetahui selain mereka yang berpuasa atas dorongan akidah dan iman. Haji. Rukun Islam yang terakhir adalah menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Keutamaan haji yaitu amalan yang afdol, termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghapus dosa-dosa, menghilangkan kefakiran di dalam diri. Khairul ummah adalah umat terbaik. Maksudnya ialah bahwa umat terbaik itu adalah umat yang nomor 1, umat teladan, umat yang sejahtera, umat yang menjadi panutan manusia seluruhnya. Peran rukun Islam dalam pembentukan kepribadian. Kepribadian adalah karakteristik seseorang. Karakteristik tersebut seperti cara bertindak, minat, kemampuan, intelektual, dan sikap pada umumnya.
Gabungan seluruh karakteristik itulah yang membentuk kepribadian seseorang. Makna-makna rukun Islam. 1. Makna rukun Islam yang pertama, mengucap kalimat syahadat, yaitu dengan menyatakan La ilaha illallah, seorang muslim telah siap untuk bertarung melawan hidup, menghadapi cobaan, dan melawan segala bentuk ilah di luar Allah. Dengan syahadat, seseorang bersedia melaksanakan segala konsekuensi sebagai seorang muslim, termasuk melaksanakan apa-apa yang merupakan kewajibannya. 2. Makna rukun Islam yang kedua, sholat, yaitu sholat bertujuan agar setiap muslim mengetahui, memahami, menguasai, dan mengamalkan dalam setiap lintasan hati, pemikiran, ucapan, dan tindakannya bahwa setiap sendi kehidupan ini adalah dalam rangka sujud atau beribadah kepada Allah. 3. Makna rukun Islam yang ketiga, zakat, yaitu zakat bertujuan agar setiap muslim mengetahui, memahami, dan mengamalkan bahwa setiap harta dan rezeki seharusnya adalah milik Allah dan setiap muslim berkewajiban untuk menegakkan keadilan sosial. 4. Makna rukun Islam yang keempat, puasa, yaitu puasa bertujuan untuk membebaskan muslim dari perbudakan kebiasaan, baik secara jasmani maupun rohani. 5. Makna rukun Islam yang kelima, haji, yaitu haji bertujuan agar setiap muslim memahami dan mengamalkan persatuan dan persamaan derajat, baik secara fisik maupun spiritual dalam hubungan dengan sesama manusia. Sekian dari kelompok 7. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.